Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, minggu ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan kenalan dulu nih siapa itu Pythagoras. Oke, Pythagoras adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban. Beliau diingat karena rumus sederhana dalam geometri tentang ketiga sisi dalam segitiga siku-siku. Rumus itu kita kenal sekarang dengan teorema Pythagoras. Oke, kita lanjutkan. Apa sih teorema Pythagoras? Teorema atau biasa kita sebut dengan dalil Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku, di mana kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi harus ingat ya, Pythagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, bisa kalian lihat gambarnya di situ ada C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sisi C atau sisi miring biasa kita sebut dengan hipotenusa. Nah, ada catatan buat kalian ya yang harus kalian ingat. Dalam menentukan persamaan Pythagoras, yang perlu diperhatikan adalah siapa yang berkedudukan sebagai sisi miring atau hipotenusa. Kita lanjut ke triple Pythagoras. Triple Pythagoras merupakan rangkaian 3 bilangan positif yang merupakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku yang memenuhi dalil Pythagoras. Bilangan yang terbesar merupakan sisi miringnya. Sebagai contoh, kalian bisa lihat tabel berikut. Lihat tabel ini kan ada A, B, C, saya misalkan, lalu ada A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Dan jika A kuadrat ditambah B kuadrat, apakah C kuadrat? Kalau ada 3 bilangan, kamu mau nentuin yang mana A, yang mana B, dan yang mana yang C. A dan B itu boleh yang mana saja. Tapi C atau sisi miring itu haruslah angka yang paling besar. Lihat contoh yang pertama, angka 3, 4, dan 5. 3 dan 4 boleh sembarang A atau B. Tapi yang C atau sisi miring itu harus angka yang paling besar. Nah, misalkan 3 kita pangkatin 2 jadi 9, 4 kita pangkatin 2 jadi 16, 5 kita pangkatin 2 jadi 25. Nah, kalau A kuadrat kita tambahkan B kuadrat, bener nggak sih hasilnya C kuadrat? Nah, 9 kita tambahin 16, itu hasilnya sama dengan 25. Jawabannya adalah iya, benar. Benar bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti ketiga angka ini merupakan angka dari triple Pythagoras. Selanjutnya, lihat yang kotak merah. Angka 7, 12, dan 18. Nah, 7, 12, dan 18 ini triple Pythagoras bukan sih? Kita lihat, kalau 7 kita pangkatin 2 adalah 49, 12 kita pangkatin 2 adalah 144, dan 18 kita pangkatkan 2 adalah 324. Apakah A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya C kuadrat? Kamu bisa jumlahkan. 49 kita tambah dengan 144, ternyata hasilnya adalah 193. Padahal C kuadratnya 324, jadi mereka tidak sama. Kalau begitu, angka 7, 12, dan 18 bukanlah triple Pythagoras. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar segitiga siku-siku ABC. Dan siku-siku ada di titik A. Diketahui panjang AB sama dengan 3 cm dan AC sama dengan 4 cm. Hitunglah panjang BC. Yang kita sudah tahu adalah bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lurus. Berarti kalau mau kita buat rumus begini, BC itu adalah sisi miring. Jadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita masukkan angkanya. AB tadi katanya 3, berarti AB kuadrat, 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9. AC itu 4, berarti AC kuadrat adalah 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi 9 kamu tambahin 16 sama dengan 25. Itu baru BC kuadrat. Kita mau cari BC-nya saja. Kalau tadi masih kuadrat, kalau mau cari BC-nya saja itu harus kamu
akarkan. Berarti 25 kamu akarkan menjadi 5. Jadi panjang BC sama dengan. Lalu contoh kedua, perhatikan gambar berikut. Ini ada segitiga siku-siku lagi dengan siku-siku di B. Diketahui panjang sisi miring AC sama dengan 10 dan BC sama dengan 6 cm. Hitunglah panjang sisi AC. Kalau tadi nomor 1 yang kita cari adalah sisi miringnya dengan menjumlahkan kuadrat sisi lurusnya. Kalau sekarang yang diketahui justru kebalikannya adalah sisi miringnya. Yang mau dicari adalah sisi tegaknya. Kalau kita pakai rumus teorema Pitagoras, kita buat rumusnya begini. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadratnya diketahui, kamu ganti 10 kuadrat. AB kuadratnya itu yang ditanya, kita nggak tahu berapa. Dan BC kuadratnya diketahui 6 cm. Berarti 6 kamu pangkatin 2. Sudah dapat 10 kuadrat 100, 6 kuadrat 36. Kita mau cari yang sisi lurus. Caranya gimana? Tinggal kamu kurangkan. Kurangkanlah sisi miring tadi yang 10 kuadrat dengan sisi lurus yang 36. Jadi 100 dikurang 36 sama dengan 64. Itu masih dalam bentuk AB kuadrat. Sekarang mau cari AB-nya saja, berarti kamu harus akarkan. 64 diakarkan jadi 8. Nah, jadi panjang sisi AC itu adalah 8 cm. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk minggu ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian bisa mudah memahaminya. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.